Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, Pram, seorang pria berusia 29 tahun, menjalani rutinitas harian yang tampak biasa. Ia memiliki kios kecil yang menjual teh hijau matcha kekinian di kawasan bisnis yang ramai. Suara klakson mobil, teriakan pedagang kaki lima, dan langkah cepat para pekerja kantoran menjadi soundtrack hidupnya. Meskipun kehidupannya tergolong mapan, ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Pram adalah sosok yang dikenal ramah dan selalu siap membantu. Pelanggan setianya sering datang hanya untuk menikmati teh yang disajikannya. Namun, di balik senyuman itu, Pram merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton. Setiap hari, ia berjuang untuk menutup biaya operasional kiosnya, dan meskipun keuntungan yang diperoleh cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, impian untuk meraih kekayaan yang lebih besar terus menghantuinya. Di tengah kesibukan, Pram sering melihat rekan-rekannya yang sukses, mengemudikan mobil mewah dan tinggal di apartemen megah. Ketika melihat mereka, rasa cemburu dan penyesalan mulai menggerogoti dirinya. Ia bertanya-tanya, mengapa aku tidak bisa seperti mereka? Keinginan untuk mengubah nasibnya semakin mendalam, dan saat itulah benih pesugihan mulai muncul di pikirannya. Suatu malam, ketika Pram pulang dari kiosnya, ia melintas di dekat makam ayahnya. Ia teringat pada sosok ayah yang selalu mengajarinya untuk berjuang dan tidak menyerah. Dalam kesunyian malam, Pram merasakan kerinduan yang mendalam. Ia duduk di samping makam, merenungkan hidupnya, dan saat itu, ia teringat akan cerita-cerita mistis yang sering diceritakan neneknya. Neneknya selalu mengisahkan tentang praktik pesugihan yang dilakukan oleh para pedagang untuk mendapatkan rezeki melimpah. Rasa penasaran mulai menggerakkan langkahnya. Pram mulai mencari informasi tentang pesugihan, baik melalui internet maupun mendengar cerita dari orang-orang di sekitarnya. Ia mendengar tentang ritual-ritual yang dilakukan untuk memanggil makhluk gaib demi mendapatkan kekayaan. Dalam pikirannya, gambaran tentang kehidupan yang lebih baik mulai terbentuk. Ia membayangkan memiliki kios yang lebih besar, mampu memperluas bisnisnya, dan bahkan membuka cabang di berbagai tempat. Akhirnya, Pram tak dapat menahan diri. Ia memutuskan untuk menemukan dukun yang dianggap memiliki kemampuan untuk mendatangkan kekayaan. Dengan penuh harapan dan ketakutan, ia mulai melangkah menuju dunia yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Pikiran tentang tumbal yang harus dipersembahkan mulai menghantuinya, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takut tersebut. Hari demi hari, Pram mulai merasakan tekanan di dalam dirinya. Keputusan untuk mencari kekayaan melalui pesugihan bukanlah hal yang sepele. Ia merasa terombang-ambing antara keinginan untuk memperbaiki hidup dan rasa bersalah yang tumbuh dalam hatinya. Apakah ia benar-benar siap untuk mengorbankan sesuatu demi impiannya? Pertanyaan itu terus menggema dalam pikirannya, tetapi hasrat untuk mencapai kesuksesan semakin membara. Akhirnya, Pram menemukan kontak seorang dukun tua yang dikenal di kalangan masyarakat. Dukun itu memiliki reputasi yang baik, dan banyak orang mengatakan bahwa ia bisa membantu siapa saja yang ingin mengubah nasib. Dengan penuh keraguan, Pram menghubungi dukun tersebut dan mengatur untuk bertemu. Pertemuan itu berlangsung di sebuah tempat terpencil, jauh dari keramaian kota. Suasana di sekitar dukun itu terasa mistis, dengan banyak lilin menyala dan bau dupa yang menyengat. Dukun itu, dengan tatapan tajam dan suara serak, mulai menjelaskan bahwa untuk mencapai kekayaan, Pram harus menjalani ritual tertentu dan menemukan tumbal yang sesuai. Dalam benaknya, Pram merasa seolah-olah ia sudah melangkah ke dalam dunia yang gelap, tetapi harapan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya membuatnya terus maju. Dengan langkah yang mantap, Pram bersiap untuk memasuki dunia pesugihan, sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Meskipun ia belum sepenuhnya menyadari konsekuensi yang akan datang, di saat yang bersamaan, rasa takut dan harapan berbaur dalam dirinya, menciptakan ketegangan yang tak terelakkan. Kini, jalan yang telah ia pilih tidak dapat ditarik kembali, dan kisahnya baru saja dimulai. Setelah pertemuannya dengan dukun tua, Pram merasa bersemangat sekaligus cemas. Semua yang telah ia pelajari tentang pesugihan mulai membanjiri pikirannya. Dalam benaknya,
Ada harapan untuk memperbaiki kehidupan yang selama ini ia jalani, tetapi di sisi lain, ada ketakutan akan konsekuensi yang menyertainya. Ia tahu bahwa jalan ini penuh risiko, tetapi keinginan untuk keluar dari keterpurukan membuatnya berani melangkah. Dukun itu memberitahu Pram bahwa ritual pertama harus dilakukan di malam hari, saat bulan purnama bersinar cerah. Saat itulah kekuatan gaib dianggap paling kuat, dan makhluk-makhluk halus lebih mudah dipanggil. Pram diminta untuk membawa sesaji yang spesifik, teh hijau matcha, makanan kesukaannya yang juga menjadi produk utama kiosnya. Dukun itu menekankan bahwa teh itu harus dibuat dengan penuh cinta dan ketulusan, karena itulah yang akan menarik perhatian makhluk gaib. Hari-hari menjelang ritual dipenuhi dengan persiapan. Pram menghabiskan waktu di dapur, mencoba berbagai resep untuk mendapatkan rasa teh hijau terbaik. Ia ingin memberikan yang terbaik, bukan hanya untuk menarik makhluk gaib, tetapi juga untuk dirinya sendiri, sebagai simbol bahwa ia berkomitmen untuk mengubah hidupnya. Setiap kali ia menyeduh teh, suara air yang mendidih dan aroma segar dari matcha menyentuh hatinya, mengingatkannya akan kenangan indah bersama ayahnya yang selalu mengajarinya tentang kerja keras dan ketulusan. Namun, rasa cemas terus menghantuinya. Pram mulai memikirkan tumbal yang harus ia siapkan. Siapa yang layak untuk dikorbankan demi keberuntungan? Dalam pikirannya, ia merasa terjebak dalam dilema moral. Ia tidak ingin menyakiti orang lain, tetapi harapan akan kekayaan membuatnya merasa terdesak. Saat malam ritual semakin dekat, konflik batin ini semakin mengganggu pikirannya. Malam yang ditunggu pun tiba. Pram mengenakan pakaian sederhana, tetapi ia berusaha untuk terlihat rapi. Dengan membawa sesaji di dalam tas, ia melangkah menuju makam ayahnya. Jalan menuju makam terasa panjang dan sepi, dan suara langkah kakinya bergema di malam yang gelap. Di sepanjang jalan, pikiran tentang tumbal terus berputar dalam benaknya. Sesampainya di makam, suasana terasa mencekam. Bulan purnama bersinar terang, memancarkan cahaya yang aneh dan misterius. Pram merasakan getaran di sekelilingnya, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Ia mengatur sesaji di atas batu nisan ayahnya dan mulai mengatur lilin-lilin kecil yang telah ia bawa. Dengan hati yang berdebar, Pram mulai melafalkan mantra yang diberikan oleh dukun. Suaranya pelan, namun penuh keyakinan. Saat ia menutup matanya dan mengucapkan kata-kata tersebut, ia merasakan hawa dingin yang menyentuh kulitnya. Dalam kegelapan malam, suasana menjadi semakin berat, dan suara angin berbisik seolah mengingatkan akan kehadiran makhluk gaib. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Suasana di sekelilingnya berubah, dan dalam sekejap, Pram merasakan kehadiran makhluk lain. Entah bagaimana, ia bisa merasakan energi yang mengalir di sekelilingnya, suatu kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam momen itu, Pram merasakan kombinasi antara ketakutan dan kegembiraan. Di tengah ritual, Pram berdoa dengan sepenuh hati, berharap agar makhluk gaib yang dipanggil bersedia mendengarkan niatnya. Ia menginginkan kekayaan dan kesuksesan untuk kios teh hijau yang telah menjadi impiannya. Namun, saat ia mengucapkan kata-kata itu, bayangan-bayangan gelap mulai muncul dalam pikirannya. Ia teringat akan kemungkinan tumbal yang harus ia korbankan, dan rasa bersalah mulai menyelimuti jiwanya. Saat ritual berakhir, Pram membuka matanya dan melihat lilin-lilin yang menyala masih berdiri tegak. Namun, suasana terasa berbeda. Ia merasa seolah telah membuat perjanjian dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Setelah menyelesaikan ritual, Pram pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega telah menjalani ritual, tetapi di sisi lain, rasa cemas akan konsekuensi dari tindakan itu terus menghantuinya. Beberapa hari setelah ritual, kehidupan Pram mulai berubah. Pelanggan di kiosnya tiba-tiba meningkat, dan bisnisnya mulai berjalan lebih baik dari sebelumnya. Kegembiraan menghampiri hatinya. Tetapi di balik kesuksesan itu, bayang-bayang ketakutan dan penyesalan terus mengikutinya. Ia tidak bisa melupakan tumbal yang harus ia siapkan, dan pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya selalu menggoda pikirannya. Pram terjebak dalam pusaran emosi, antara harapan dan ketakutan,
antara kesuksesan yang diidam-idamkan dan konsekuensi yang mengerikan. Dalam pencariannya akan kekayaan, ia belum sepenuhnya menyadari bahwa jalan yang telah ia pilih mungkin tidak seindah yang ia bayangkan. Kini, langkahnya menuju dunia pesugihan semakin dalam, dan ia harus siap menghadapi segala kemungkinan yang akan datang. Setelah menjalani ritual pertamanya, Pram merasakan perubahan yang drastis dalam hidupnya. Kios teh hijau matcha yang sebelumnya sepi pelanggan kini dipenuhi dengan antrian yang panjang. Suara tawar-menawar dan tawa pelanggan mengisi udara, menciptakan suasana yang ceria dan hidup. Dengan setiap cangkir teh yang disajikan, Pram merasa seolah-olah ia telah mengubah nasibnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayangan gelap yang mengintai. Dalam minggu-minggu berikutnya, keuntungan kiosnya meningkat pesat. Pram bisa memperluas usahanya, membeli peralatan baru, dan bahkan mempekerjakan beberapa karyawan untuk membantunya. Ia mulai bermimpi tentang membuka cabang di tempat lain, mengembangkan mereknya menjadi lebih besar dan lebih dikenal. Semua itu membuatnya merasa seperti raja di dunia bisnis, tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sebagai imbalan atas keberuntungan yang diperolehnya, Pram mulai mengalami mimpi buruk yang mengganggu. Setiap malam, saat ia terlelap, ia akan terbangun dengan keringat dingin, terjerat dalam mimpi yang menakutkan. Ia melihat sosok-sosok gelap yang mengawasinya, wajah-wajah yang tidak dikenalnya, dan bisikan-bisikan mengerikan yang seolah memperingatkannya akan konsekuensi dari tindakan yang telah diambilnya. Mimpi-mimpi itu semakin intens, dan rasa takut mulai menggerogoti pikirannya. Pram berusaha untuk mengabaikan mimpi-mimpi itu, tetapi ketidaknyamanan yang terus-menerus mengganggu jiwanya tidak bisa dihilangkan. Dalam pikirannya, ia mulai mempertanyakan apakah semua kebahagiaan ini sepadan dengan harga yang harus dibayar. Keluarga dan teman-temannya mulai merasa khawatir, melihat Pram yang semakin terasing dan mengabaikan mereka. Ia lebih sering menghabiskan waktu di kios, terjebak dalam kesibukan yang tanpa henti. Satu malam, setelah penutupan kios, Pram duduk sendirian di dalamnya. Ia melihat sekeliling dan merenungkan semua yang telah ia capai. Namun, di tengah kebanggaan itu, rasa kosong mulai mengisi hatinya. Ia merindukan momen-momen sederhana saat bercengkerama dengan sahabat dan keluarganya. Ia merasa kesepian di tengah keramaian, terjebak dalam kesuksesan yang terasa hampa. Dalam kebingungan itu, Pram teringat pada dukun yang pernah ia temui. Ia merasa bahwa mungkin ia perlu kembali untuk meminta nasihat. Dengan rasa cemas, ia segera menghubungi dukun dan mengatur untuk bertemu. Pertemuan itu berlangsung di tempat yang sama, di mana aroma dupa dan cahaya lilin menciptakan suasana yang mistis. Dukun itu, dengan tatapan tajam, mendengarkan keluhan Pram. "Kau telah memperoleh keberuntungan, tetapi ingat, setiap tindakan memiliki konsekuensi," kata dukun itu, suaranya penuh dengan kebijaksanaan. Pram merasa tertegun. Ia tahu bahwa dukun itu berbicara tentang tumbal yang telah ia korbankan, tetapi ia tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan rasa bersalahnya. "Mengapa semua ini terjadi padaku? Kenapa aku tidak bisa menikmati semua keberuntungan ini?" Pram bertanya, suaranya bergetar. Dukun itu menjawab, "Kekayaan yang kau raih bukan hanya sekadar berkah, tetapi juga beban. Kau harus siap dengan tanggung jawab yang menyertainya." Kata-kata dukun itu semakin membebani pikirannya. Pram pulang dalam keadaan bingung, rasa bersalah dan ketakutan berbaur menjadi satu. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia mulai merasa terjebak dalam lingkaran setan, semakin banyak yang ia dapatkan, semakin besar pula beban yang harus ia tanggung. Hari-hari berlalu, dan meskipun bisnisnya terus berkembang, Pram merasakan ketidaknyamanan yang semakin meningkat. Mimpi buruknya pun tidak kunjung reda. Kelelahan mental dan fisik mulai mengambil alih, dan ia merasa semakin terasing dari dunia nyata. Dalam keheningan malam, ia mulai mempertanyakan segala keputusan yang telah diambilnya. Suatu malam, saat ia terbangun dari mimpi buruk lainnya, Pram memutuskan untuk menelusuri lebih dalam tentang pesugihan. Ia mencari informasi di internet, membaca pengalaman orang-orang yang telah terlibat dalam praktik serupa.
Banyak yang berbagi cerita tentang bagaimana mereka terjebak dalam kesepian dan penyesalan setelah mendapatkan kekayaan. Hal itu semakin membuatnya merasa terjebak dalam permainan yang lebih besar daripada dirinya. Pram menyadari bahwa ia tidak sendirian. Banyak orang yang terjerat dalam pesugihan, terjebak dalam lingkaran yang sulit untuk diputuskan. Ia mulai merasakan kebangkitan dalam dirinya, sebuah keinginan untuk melepaskan diri dari semua ini. Namun, saat ia mencoba untuk mundur, bayangan-bayangan gelap dari masa lalunya kembali menghampirinya, mengingatkannya akan tumbal yang telah ia korbankan dan konsekuensi yang harus ia hadapi. Dalam perjalanan ini, Pram berusaha mencari jalan keluar, tetapi semakin ia mencoba untuk menyingkirkan kegelapan, semakin dalam ia terperosok. Kini, ia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa keberuntungan yang ia raih datang dengan harga yang sangat tinggi, dan bayaran itu mungkin lebih dari sekadar materi. Dalam pencarian kekayaan, ia telah kehilangan lebih dari yang ia bayangkan, dan perjalanan untuk menemukan kedamaian batin baru saja dimulai. Sebulan setelah ritual pertama, kehidupan Pram mengalami perubahan yang mencolok. Kios teh hijau maca miliknya selalu ramai dikunjungi pelanggan. Setiap hari, antrian panjang terbentuk di depan kios, dan keuntungan pun meningkat tajam. Pram merasa seperti penguasa dalam bisnisnya, namun di balik keberhasilan itu, ada bayangan gelap yang terus mengintai. Seiring waktu, Pram menyadari bahwa keberuntungannya mulai meluntur. Pelanggan yang biasanya setia mulai berkurang, dan penjualan yang semula melesat tiba-tiba anjlok. Rasa cemas mulai menggerogoti dirinya. Ia merasa seolah makhluk gaib yang ia panggil dalam ritual pertama mulai menarik kembali kekayaannya. Setiap malam, saat Pram terlelap, mimpi buruk kembali menghampirinya, sosok-sosok yang menakutkan muncul, wajah-wajah tidak dikenal berbisik dalam kegelapan, seolah memperingatkannya akan konsekuensi dari perbuatannya. Dalam satu malam yang kelam, Pram terbangun dengan keringat dingin. Ia melihat bayangan di sudut kamar, yang tampak seperti sosok yang mengawasinya. Ketika ia mencoba untuk bangkit, tubuhnya terasa kaku, seolah ada sesuatu yang menahannya. Rasa panik melanda. Ia berusaha menghibur dirinya sendiri dengan berpikir bahwa semua ini hanyalah hasil dari stres dan kelelahan, tetapi di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang lebih dalam. Keberuntungan yang sebelumnya membanjirinya kini terasa seperti kutukan. Pram kembali mengingat nasihat dukun bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tak berujung, di mana setiap usaha untuk memperbaiki keadaan justru membuatnya semakin terperosok. Dalam keputusasaannya, ia memutuskan untuk kembali menemui dukun, berharap mendapatkan pencerahan tentang apa yang harus dilakukan. Pertemuan itu berlangsung di tempat yang sama, suasana mistis dengan aroma dupa yang menyengat. Dukun itu tampak lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu, dan tatapannya mengandung kebijaksanaan yang dalam. Pram menyampaikan semua yang dialaminya, mimpi buruk, penurunan penjualan, dan rasa ketidaknyamanan yang terus menghantuinya. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Kau telah mengambil jalan yang berbahaya, Pram. Kekayaan yang kau cari mungkin telah datang, tetapi ada harga yang harus dibayar. Kau harus mengembalikan apa yang telah kau ambil." Hati Pram berdegup kencang. "Apa maksudmu? Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, suaranya bergetar. "Setiap makhluk gaib yang kau panggil memerlukan keseimbangan. Jika kau ingin mengembalikan keberuntunganmu, kau harus melakukan ritual lain, tetapi kali ini, dengan kesadaran penuh akan konsekuensinya. Kau harus memberikan tumbal yang lebih besar, sesuatu yang dapat menyeimbangkan apa yang telah kau ambil," jawab dukun itu, suaranya penuh peringatan. Pram merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia tidak bisa membayangkan berapa banyak lagi yang harus ia korbankan. Rasa bersalah dan ketakutan kembali menerpanya. Namun, ia juga merasakan dorongan untuk kembali ke jalur yang benar, untuk mengakhiri semua ini. Ia bertekad untuk menemukan cara untuk menebus kesalahannya sebelum semuanya terlambat. Kembali ke rumah, Pram merenungkan kata-kata dukun. Ia merasa terjebak dalam permainan yang lebih besar dari dirinya, dan setiap keputusan yang diambil tampak membawa dampak yang semakin berat.
Dalam kebingungannya, ia mencoba mencari cara untuk menyelamatkan diri tanpa harus melakukan pengorbanan lebih lanjut. Ia mencari nasihat dari teman-teman terdekat, tetapi mereka hanya memberikan saran yang umum, cobalah untuk lebih fokus pada bisnis, jangan terlalu memikirkan hal-hal mistis. Dalam suasana semakin tertekan, Pram memutuskan untuk beristirahat dari kios dan pergi ke tempat yang tenang. Ia pergi ke pantai, berharap bisa mendapatkan ketenangan dan menjernihkan pikirannya. Suara ombak yang berdebur dan angin sepoi-sepoi memberi sedikit ketenangan, tetapi bayang-bayang kegelapan dalam pikirannya tidak kunjung reda. Di sana, Pram merenungkan semua yang telah terjadi, keberuntungan yang datang dengan cepat, kesepian yang mengikutinya, dan mimpi buruk yang terus menghantuinya. Ia merindukan masa-masa saat ia bersama ayahnya, saat hidupnya tidak dikelilingi oleh ketakutan akan kehilangan. Semua itu terasa jauh, dan Pram merasa semakin terasing. Saat matahari terbenam, Pram memutuskan untuk kembali. Ia bertekad untuk berbicara dengan dukun lagi, namun kali ini, ia ingin menanyakan cara untuk menghentikan siklus ini. Ia harus menemukan jalan keluar dari kegelapan yang telah meliputinya. Namun, dalam perjalanan pulang, ia merasakan sesuatu yang aneh, seolah ada yang mengikutinya, bayangan yang selalu berada tepat di belakangnya. Sesampainya di rumah, Pram merasakan hawa dingin yang menyelimuti. Ia tidak bisa tidur, terjaga oleh rasa takut akan apa yang mungkin terjadi. Dalam keputusasaannya, ia berdoa dan berharap bisa menemukan jalan keluar, tetapi saat ia menutup matanya, sosok-sosok gelap itu kembali muncul dalam pikirannya. Kini, Pram tahu bahwa ia harus segera mengambil tindakan, sebelum semua yang telah ia bangun lenyap begitu saja. Keputusan untuk menghadapi kegelapan yang mengintai mulai menguat dalam hatinya. Pram menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Sebuah pertarungan batin berlangsung di dalam dirinya, antara keinginan untuk melanjutkan jalan yang telah dipilih dan dorongan untuk mengakhiri semua ini. Kini, saatnya untuk menentukan langkah selanjutnya dalam perjalanan yang penuh risiko ini. Kehidupan Pram semakin memburuk, mimpi buruknya semakin intens, dan rasa ketidaknyamanan yang menggerogoti jiwanya tidak kunjung reda. Kios teh hijau maca yang dulunya ramai kini tampak sepi. Pelanggan mulai berkurang, dan keuntungan yang mengalir deras kini mengering. Dalam keputusasaannya, Pram merasa bahwa semua yang telah ia capai tidak lebih dari ilusi yang akan segera runtuh. Merasa terjebak dalam pusaran kegelapan, Pram memutuskan untuk kembali mencari dukun. Ia tahu bahwa ia harus mengakhiri siklus ini sebelum semuanya terlambat. Dengan hati yang berat, ia melangkah menuju tempat pertemuan yang telah menjadi saksi banyak rahasia. Ketika ia tiba, suasana di sekelilingnya terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Dukun itu menunggu, wajahnya mengekspresikan keprihatinan. Pram, dukun itu memulai dengan nada serius, kau telah mengambil jalan yang berbahaya. Setiap tindakanmu memiliki konsekuensi, dan kini saatnya untuk membayar harga dari semua yang telah kau ambil. Pram merasakan jantungnya berdegup kencang. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku ingin mengakhiri semua ini, ujarnya, suaranya bergetar penuh harapan dan ketakutan. Dukun itu menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kembali keseimbangan, Pram harus melakukan ritual baru, yang jauh lebih berisiko. Kau harus memberikan tumbal yang lebih besar. Sesuatu yang akan menyeimbangkan semua yang telah kau ambil, katanya, suaranya penuh peringatan. Dalam hatinya, Pram merasa terbelah. Ia tidak ingin mengorbankan orang lain, tetapi di sisi lain, ia merasa tidak ada pilihan lain. Rasa bersalah dan penyesalan menggerogoti pikirannya. Ia teringat akan impian-impian sederhana, akan ayahnya yang selalu mengajarinya tentang kerja keras dan kejujuran. Namun, semua itu tampak seperti kenangan yang semakin memudar. Pram pulang dengan pikiran yang berantakan. Ia merasa terjebak dalam dilema yang tidak bisa diselesaikan. Hari-hari berlalu, dan semakin ia mencoba untuk mengabaikan kegelapan yang menghantuinya, semakin berat beban yang harus ia tanggung. Ketika malam tiba, ia kembali terbangun dari mimpi buruk, tercekik oleh rasa bersalah yang menghimpit jiwanya. Suatu malam,
Saat ia duduk sendirian di kiosnya, Pram melihat sekeliling. Semua yang telah ia capai kini terasa hampa. Ia teringat akan tumbal yang telah ia korbankan. Ia merasa seolah-olah makhluk gaib yang ia panggil telah mengambil lebih dari yang dijanjikan. Dalam keputusasaannya, ia mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Ia akan mengakhiri semua ini dengan cara apapun. Pram kembali ke makam ayahnya. Di bawah sinar bulan yang redup, ia berdoa dengan sepenuh hati. Ia ingin mengembalikan semua yang telah ia ambil, meskipun ia tahu bahwa itu mungkin tidak akan cukup. Ia meminta maaf kepada ayahnya, kepada makhluk-makhluk yang mungkin telah ia sakiti, dan kepada dirinya sendiri. Saat ia melafalkan mantra yang diberikan oleh dukun, suasana di sekelilingnya terasa semakin mencekam. Pram merasakan kehadiran yang tidak terlihat, seolah-olah ada yang mengawasinya dari kegelapan. Dalam ketegangan itu, ia merasa bahwa ia telah melangkah terlalu jauh, dan kini tidak ada jalan kembali. Ia harus membayar harga dari segala yang telah ia lakukan. Tiba-tiba, sosok-sosok gelap mulai muncul, wajah-wajah yang pernah menghantuinya. Mereka berbisik, mengingatkannya akan tumbal yang telah ia korbankan dan konsekuensi yang harus ia hadapi. Dalam momen itu, Pram menyadari bahwa ia telah kehilangan lebih dari sekadar kekayaan. Ia telah kehilangan jiwanya, identitasnya, dan semua yang pernah berharga baginya. Dalam keputusasaannya, Pram merasakan air mata mengalir di pipinya. Ia merasa sangat kesepian, terasing dari dunia yang pernah ia kenal. Rasa penyesalan yang mendalam menghimpit hatinya. Ia tahu bahwa tidak ada lagi harapan untuk kembali ke masa-masa yang bahagia. Akhirnya, Pram jatuh ke tanah, terkapar di depan makam ayahnya. Dalam kesunyian malam, ia merasakan kegelapan menyelimuti dirinya. Semua yang telah ia perjuangkan kini terasa sia-sia. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia cari telah membawanya pada kesedihan yang abadi. Kisah Pram berakhir di sana, sebuah kisah tentang pencarian kekayaan yang tidak pernah terbayar dengan kebahagiaan. Ia terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa dipecahkan, dan kini, dalam kesunyian malam, hanya ada suara angin yang berbisik, mengingatkan akan penyesalan dan kehilangan yang tak terelakkan. Pram adalah simbol dari banyak orang yang terjebak dalam pesugihan, mencari kekayaan tetapi menemukan kegelapan di ujung jalan. Dalam pencariannya, ia tidak hanya kehilangan impian, tetapi juga diri dan jiwanya. Akhirnya, ia menyadari bahwa dalam dunia yang gelap ini, tidak ada yang lebih berharga daripada kejujuran dan cinta, sesuatu yang telah lama ia tinggalkan demi mencari sesuatu yang seharusnya tidak pernah ia cari.